Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Didi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang recursion. Jadi untuk dasar atau untuk algoritma pemrograman, untuk materi algoritma pemrograman, salah satunya yang perlu kita ketahui adalah rekursi atau rekursif. Ada yang bilang recursion, ada banyak-banyak penyebutannya. Tapi simpel aja kalau pakai di bahasa Indonesia rekursi aja. Gampangnya seperti itu. Nah, recursion atau rekursif itu sebenarnya adalah bahasa pemrograman, salah satu dari beberapa modul atau function yang ada dalam bahasa pemrograman, yang dimana dia itu sebuah fungsi. Jadi intinya rekursif itu adalah sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Dari fungsi itu memanggil fungsi dia sendiri. Jadi misalkan nanti ada contohnya, misalkan nih function A, misalkan ya, function A, terus nanti di dalamnya dia memanggil function A lagi. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia memanggil dirinya sendiri, itu disebut dengan rekursi. Rekursi itu sendiri adalah salah satu dari topik dasar yang sangat kompetitif dalam bahasa pemrograman saat ini ya, rekursif. Karena sewaktu-waktu kita hanya bisa menyelesaikan satu permasalahan itu menggunakan rekursif. Tapi kalau kita menggunakan rekursif, pasti kita akan bingung gimana kita harus memulainya. Mungkin salah satu contohnya bisa kalian lihat adalah menyelesaikan soal Fibonacci. Nah, ini paling sering ya kalau untuk menjadi dasar atau contoh dari rekursif. Jadi contoh paling sering dipakai adalah Fibonacci, atau mungkin lainnya adalah binary searching atau searching yang menggunakan pembagian data, atau misalkan mencari kombinasi dari nomor, dari angka. Nah, jadi seperti itu contoh-contoh rekursi ya. Jadi yang paling sering dipakai untuk contoh rekursi adalah Fibonacci, mencari bilangan Fibonacci. Jadi seperti itu. Nah, kita bisa juga menggunakan yang namanya metode backtracking algorithm. Nah, itu expand lagi ya, atau extended lagi dari algoritma. Jadi algoritma itu tidak hanya yang sorting aja atau apa, ada banyak algoritma yang sudah kita pelajari, nggak cuma itu. Jadi ada beberapa algoritma yang hanya bisa atau bisa dibilang paling sering digunakan itu menggunakan metode rekursi atau rekursif. Contohnya adalah n-queens, itu salah satu algoritma. Selanjutnya juga disebut dengan kalau ini kalian pernah main ya gamenya namanya Sudoku. Nah, Sudoku ini salah satu implementasinya adalah menggunakan rekursi. The first search, subset sum, connect, store, solving problem, and many more, dan banyak lainnya. Jadi yang paling sering dipakai kalau untuk contoh rekursi atau rekursif adalah Fibonacci. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan algoritma rekursif atau rekursi, itu kalau kita dapat menyelesaikan masalah itu secara cepat, seamlessly, dengan mudah kalau kita bisa paham rekursi itu apa. Tapi sebenarnya di sini aku menekankan ya. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan rekursif atau menggunakan looping itu sama aja. Jadi rekursif itu bisa dibilang penggantinya looping. Dia sama dengan looping ya. Atau perulangan lah bahasa kerennya. Jadi looping. Jadi sama aja, dia menggantikan yang namanya looping. Sebenarnya itu rekursi itu. Tapi untuk beberapa kasus itu looping ini kadang bisa dipakai, kadang juga enggak. Kadang dipakai, kadang enggak. Nah, mungkin contohnya bisa kalian lihat di sini pada saat kita menyelesaikan problem Fibonacci. Kita nggak perlu yang namanya looping. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tergantung dari penggunaan lagi. Penggunaan kalian tuh kira-kira kalian mau pakainya apa sih, gampangnya rekursi atau looping. Bisa nggak kira-kira Fibonacci menggunakan looping? Boleh, bisa aja. Cuma kan lebih simpel codingnya menggunakan rekursi. Karena ada yang bilang untuk rekursi itu codingnya atau untuk panjang barisnya itu lebih sedikit daripada looping. Cuma untuk mengertinya itu sangat membingungkan. Jadi di sini sudah dia bilang adalah really confusing, sangat membingungkan kalau kita pengen menggunakan itu. Jadi nggak semua orang menggunakan itu ya. Paling sering untuk pengganti rekursi kita bisa menggunakan looping. Nah, ini contohnya, misalkan di sini kita sudah membuat function A. Nah, di dalam function A itu kita bisa kita sudah membuat function A, terus kita membuat lagi yang namanya function B. Nah, di dalam function B dia memanggil function A, tapi di dalam function A itu dia memanggil function B lagi. Jadi itu namanya rekursif. Contoh penggunaan rekursif seperti sudah aku jelasin tadi ya. Dia memanggil dirinya sendiri dalam satu. Biasanya untuk rekursif itu biasanya function, hubungannya sama function seperti itu.
contoh, ini adalah function yang memanggil dirinya sendiri. Jadi di sini ada misalkan integer function namanya ya. Nah, di sini dia ada memanggil function dirinya sendiri. Nah, ini adalah contoh rekursi yang memanggil dirinya sendiri. Contoh bahasa pemrogramannya. Jelas ini kalau kalian jalan di Java atau di C++ error karena ya gini, ini kalau untuk mungkin di C++ error ya, mungkin karena ini ada tulisan function ya. Kalau di Java jelas error. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini contoh dia memanggil dirinya sendiri. Ada juga kalau ini ada kemungkinan hasilnya mungkin bisa infinite, ada kemungkinan infinite, mungkin ya, masih kemungkinan. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini, kayaknya deh nggak mungkin ya infinite karena ada kriteria atau batasannya. Dia akan melakukan pengurangan atau penjumlahan atau bisa dibilang proses apabila memenuhi proses ini dan seterusnya. Jadi bisa dibilang dia bukan infinite recursion, bisa dibilang dia finite recursion. Kalau yang namanya infinite recursion, dia pasti akan mengulang terus menerus. Nah, nanti aku tampilkan contohnya kayak gimana yang infinite recursion dan finite recursion. Ini adalah contoh rekursi yang memanggil dirinya sendiri. Ada juga dia rekursi yang memanggil fungsi di dalam fungsi lainnya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kita sudah membuat function 1. Nah, di dalam function 1 dia memanggil function 2. Tapi di dalam function 2 dia memanggil function 1. Ini seperti yang sudah aku bilang tadi ya. Tadi. Di dalam function A kita sudah membuat function A, tapi dalam function B beta itu dia memanggil function A. Jadi seperti ini. Ini adalah function memanggil function lainnya dalam fungsi lagi. Jadi intinya rekursi. Jadi nggak ada looping di sini. Itu adalah contoh rekursi atau recursion. Nah, sebenarnya ada dua properties, ada dua cara kalau misalkan kita membuat rekursi, tapi supaya rekursinya itu atau bisa dibilang function rekursifnya itu tidak berjalan secara infinite atau tak terbatas seperti looping. Ada dua cara. Yang pertama adalah kita menggunakan yang nama kriteria. Kriteria ini contohnya adalah if else statement. Nah, seperti ini. Ini adalah contohnya. Kalau nggak ada if else statement, maka ada kemungkinan untuk rekursi kita akan berjalan secara infinite atau tak terbatas. Selanjutnya disebut dengan progressive approach. Sebenarnya ini adalah recursive call should progress. Sebenarnya ini bisa dibilang hampir sama kayak base kriteria, cuma ini lebih detail lagi. Jadi di dalamnya itu dia memberhentikan, bisa dibilang memberhentikan rekursifnya itu menggunakan rekursif lagi. Jadi seperti itu. Ini pengembangannya dari base kriteria, tapi biasanya untuk contoh rekursif biasanya sudah pakai yang base kriteria aja yang standar gitu. Nah, ini adalah contoh penggunaan rekursif kalau misalkan di Java ya. Kalau misalkan kita tanpa ada base kriteria tadi atau progressive approach-nya, kita buat kayak gini. Jadi dia memanggil terus function P seperti ini secara terus menerus. Maka di sini dia akan jalan, ada perintah bahwa ada tampilan bahwa Java stop overflow error. Jadi karena di sini kita tidak ada memberikan kriteria agar rekursinya itu berhenti atau fungsinya itu berhenti. Dia akan berjalan secara infinite atau terus menerus atau tak terbatas. Kalau misalkan kita menggunakan yang namanya input infinite menggunakan base kriteria atau bisa dibilang batasan agar rekursinya berhenti, kita bisa menggunakan if else statement. Nah, kalau kayak gini, maka rekursifnya akan berhenti sesuai dengan kriteria yang sudah kita cantumkan, misalkan kurang dari 5. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kompleksitas waktunya itu kalau misalkan ya di looping itu misalkan kalau menggunakan for, dia kompleksitas waktunya adalah ini. Nah, jadi sebenarnya untuk rekursi sendiri untuk kompleksitas waktunya menurut aku sih itu kompleksitasnya hampir sama dengan looping. Mungkin ada perbedaannya nanti ya. Tapi kurang lebih ya less than atau more than itu less more itu kurang lebih untuk rekursi itu kompleksitasnya sama, hampir sama dengan looping. Jadi seperti itu, nggak ada perbedaan ya. Mungkin bedanya paling sedikit di konstantanya aja, tapi ya hampir sama lah rata-rata seperti itu. Nah, selanjutnya untuk iterasi, sebenarnya iterasi dalam kompleksitas di dalam rekursi itu tergantung dari kalian membuat set kriterianya. Kalau misalkan nggak ada batasan seperti ini, maka iterasinya infinite, jadi tidak terbatas. Tapi kalau misalkan kita buat seperti ini, maka iterasinya bisa sampai sesuai dengan angka yang sudah kita cantumkan. Oke, jadi seperti itu.
Untuk space complexity-nya bisa dibilang kalau untuk rekursi ini kita lihat ya, space complexity counted what amount extra. Oh, ini adalah penjelasannya. Jadi seberapa banyak space yang kita butuhkan untuk membuat atau untuk menghasilkan sebuah program dari program ya space-nya. Tapi kalau untuk bisa dibilang kalau untuk rekursi itu sendiri sebenarnya dia butuh yang namanya need store activation. Jadi butuh sebuah aktivasi supaya bisa dibilang programnya berjalan. Jadi bisa dibilang untuk space complexity-nya atau bisa bilang memori yang dipakai itu bisa dibilang lebih besar daripada function yang umumnya. Misalkan ya, sebenarnya rekursi itu adalah function. Jadi misalkan function umum itu dia menggunakan misalkan 5 MB space. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan rekursi atau rekursif, mungkin space-nya bisa lebih besar, 10 MB. Nah, tergantung dari hasil dari eksekusi dari program kita. Jadi kurang lebih seperti itu untuk space complexity-nya. Dan space biasanya lebih besar daripada function yang umum ya. Atau bisa dibilang function yang memiliki iterasi atau batasan. Seperti itu. Nah, mungkin itu sih untuk rekursi. Jadi untuk rekursi sebenarnya materinya ada banyak banget ya. Jadi sini aku coba untuk mengulas secara singkat saja apa itu rekursi. Jadi untuk rekursi untuk Alpro ini atau algoritma pemrograman cukup sampai di sini. Nanti kalau misalkan ditanyakan, kalian bisa tanya di kolom komentar atau ya bisa langsung tanya di Instagram, itu juga ada kan kolom gitu. Oke, kalau misalkan kalau begitu untuk video kali ini kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.